ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kenapa ada sejumlah ulama ahli sunnah di zaman ini terjangkit akidah murjiah, khususnya Masyaikh Madinah? Ini dari mana kalimat ini? Masyaikh Madinah pas sembarangan saja menuduh. Ya. Jangan sembarangan ya. Ya terkait dengan masalah irja itu dilihat ada sebagian orang keliru dalam pemikiran. Ada sebagian masyaikh dia kadang jatuh di dalam sebagian ucapan murjiah bukan karena dia berpemahaman murjiah, tetapi masalah itu belum tersusun rapi bagi dia. Dia belum mentahrir masalah itu dengan baik di situ. Akhirnya dia keliru di dalam hal itu. Itu beda dengan orang yang pelin-pelan sana sini, sudah terlihat dari ucapan-ucapannya kalimat-kalimat murjiah, ya dia bela dirinya dengan pembelaan yang membuat orang semakin yakin ya bahwa dia ini benar, ada pemahaman itu. Itu beda ya dengan apa yang telah diterangkan. Baik. Kemudian apa sebabnya? Kenapa ada yang masuk pemahaman murjiah itu tadi? Ya. Ini pentingnya di sini ya kita mengambil sudut pelajaran. Karena itu di Fatwa Lajnah Daimah itu dinasihatkan kepada si penulis buku tadi supaya belajar ya dari para ulama yang dipercaya tentang ilmunya. Iya. Dipercaya tentang ilmunya. Bukan artinya orang-orang yang terjangkit pemahaman murjiah itu tidak pernah belajar kepada ulama, tidak. Ada kadang yang sebagian orang dia pernah belajar ke Syekh bin Baz, ada yang pernah belajar ke Syekh Ibnu Utsaimin, ada yang pernah belajar ke Syekh Al-Albani, ada yang pernah belajar ke masyaikh ahli sunnah terkenal. Tapi ada pemahaman murjiah, dari mana masuknya? Apa gurunya yang disalahkan? Ya, itu tidak adil ya kalau gurunya yang disalahkan. Ya gurunya sudah jelas fatwa-fatwanya. Ya, itu terkait dengan si murid sendiri. Mungkin dia belajarnya ada yang kurang, dia memahaminya tidak lengkap. Ya. Atau mungkin pemahaman itu dia baca dari buku lain, diambil dari orang lain, bukan diambil dari si guru. Nah, itu kemungkinan bisa saja terjadi. Jelas ya? Dan itu tidak terlalu penting. Yang paling penting itu seseorang melihat ini kekeliruan, kesalahan. Ini mencocoki akidah murjiah, bertentangan dengan jalan para as-salaf. Selesai. Itu masalahnya yang diinginkan. Seorang belajar ilmu supaya bisa dia membedakan masalah-masalah. Ya wallahu ta'ala alam. Apakah termasuk pemahaman irja, ucapan bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan dari ahli sunnah? Ya. Jadi Masya Allah ya. Bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan dari apa? Dari ahli sunnah. Ya. Artinya kalau dia tidak mengeluarkan dari ahli sunnah, dia tetap ahli sunnah, bukan ahlul bid'ah. Jadi kalau dikeluarkan dari ahli sunnah itu, dia tidak kafir kalau dari Islam, tapi dia menjadi apa? Menjadi ahlul bid'ah. Bid'ah amaliyah. Ini dia dapat dari mana? Ya, siapa nenek moyangnya mendahuluinya berucap seperti itu? Bid'ah itu dua jenis. Ada bid'ah yang mengkafirkan keluar dari Islam, dan ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari apa? Keislaman. Ya, bid'ah amaliyah itu seperti sujud ke berhala, sujud ke patung, itu bid'ah atau bukan? Itu masuk ke bid'ah juga. Dia mengkafirkan atau tidak? Mengkafirkan. Jelas ya? Jadi jangankan bid'ah mengeluarkan dari ahli sunnah, ya, sesuatu yang dilakukan secara amalan itu ada yang mengeluarkan dari keislaman malah. Ya, kok bisa ekstrim mengatakan bahwa bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan dari apa? Ahli sunnah. Ini kadang muncul dari sebagian orang ya, terlalu gegabah. Ya. Merasa bangga dengan dirinya. Akhirnya lancang berucap kaidah-kaidah, tidak ada yang mendahuluinya. Ini letak kekeliruan pada seorang penuntut ilmu. Dia harus hati-hati. Ya, seorang itu kalau dia penuntut ilmu, dia jangan sembarangan berucap sesuatu, tidak ada yang mendahuluinya. Iya. Jangan dia melakukan metode-metode pendekatan yang tidak
dilakukan oleh para ulama atau tidak ada para as-salaf yang mendahului dia di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.